Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Arisna Putri, NIM 23050 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Dengan mata kuliah Epidemiologi Tidak Menular, dosen pengampu Oktariani Dasril MKes. Baiklah, saya akan membacakan materi dengan judul Kecelakaan Lalu Lintas. Definisi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi lalu lintas. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa kecelakaan lalu lintas pada jalan tol di Indonesia semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan cedera, trauma, dan kematian serta kerugian harta benda. Terdapat banyak faktor yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, baik faktor manusia, kendaraan, maupun faktor lingkungan. Selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama ada faktor kesalahan manusia seperti perilaku berkendara yang melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas atau markas jalan, melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan. Perilaku seperti ini dipengaruhi oleh karakteristik individu, baik itu umur, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor pengemudi antara lain pengemudi mabuk, mengantuk atau lelah, lengah, kurang konsentrasi pada pekerjaan, dan kurang terampil. Yang ketiga ada faktor jalan antara lain lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, kondisi geografis kemiringan, tikungan, tanjakan dan turunan jalan yang membahayakan serta lampu penerangan jalan. Yang keempat ada faktor kendaraan bermotor antara lain kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban kendaraan bermotor, dan standar keselamatan lainnya. Yang kelima ada faktor alam antara lain cuaca seperti hujan, asap dan kabut yang berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan karena berpotensi mengganggu dan mengurangi jarak pandang pengemudi. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan. Yang A berdasarkan korban kecelakaan. Kecelakaan luka fatal yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seorang atau lebih meninggal dunia. Yang kedua, kecelakaan luka berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seorang mengalami luka berat. Yang ketiga, kecelakaan luka ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan. Yang B berdasarkan posisi kecelakaan. Yang pertama, tabrakan secara menyudut atau angle terjadi antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda, tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan. Yang kedua, menabrak bagian belakang atau rear end, kendaraan yang menabrak bagian belakang kendaraan lain dan berjalan pada arah yang sama. Yang ketiga, menabrak bagian samping atau menyerempet side sweep, kendaraan menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama ataupun berlawanan. Yang keempat, menabrak bagian depan atau head-on, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan. Yang kelima, menabrak secara mundur atau backing, kendaraan menabrak kendaraan lain pada waktu kendaraan tersebut mundur. Yang C berdasarkan cara terjadinya kecelakaan. Yang pertama, hilang kendali atau slip running off road. Yang kedua, tabrakan di jalan, collision on road, dengan pejalan kaki, dengan kendaraan lain yang sedang berjalan, dengan kendaraan yang sedang berhenti, dengan kereta, binatang, dan lain-lain. Selanjutnya ada epidemiologi. Yang pertama ada umur. Secara konseptual, umur mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Umur 30 tahun atau lebih akan mengendari secara hati-hati. Secara psikologis, umur 30 tahun ke atas tergolong umur dengan emosi yang paling stabil, tingkat kecekatan dan refleks yang lebih baik. Makin bertambah umur, meskipun secara emosional cenderung stabil, namun kecelakaan dan refleks semakin kurang sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, jenis kelamin.
Pada zaman modern ini, tidak hanya laki-laki saja yang banyak mengemudi jalan raya, kaum perempuan juga cenderung memiliki pola hidup yang mandiri, termasuk dalam berkendara. Kaum perempuan, terutama mereka yang bekerja di luar rumah, cenderung memilih berkendara roda dua sebagai sarana transportasi. Saat ini, jumlah pelanggaran lalu lintas didominasi oleh laki-laki tiap tahunnya. Namun, sering bertambahnya jumlah pengendaraan dengan perempuan, pelanggaran lalu lintas juga kerap melibatkan perempuan. Yang ketiga, kondisi rem kendaraan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem blong sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor. Keberadaan rem yang berfungsi sangat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadi kecelakaan lalu lintas, baik rem untuk roda depan maupun roda belakang. Jarak yang terlalu dekat akan mempengaruhi kualitas dan kecepatan pengereman. Jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal antara kendaraan di depan dengan kecepatan kendaraannya, maka jarak pandang untuk berhenti akan berkurang. Hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, ada kondisi ban kendaraan. Ban kempis atau pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Bagi pengemudi kendaraan bermotor, tekanan ban harus diperhatikan karena berkurangnya tekanan ban dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam berkendara. Ketidakseimbangan ini akan meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi dilakukan dalam kecepatan tinggi. Yang kelima, ada kondisi lampu motor. Kecelakaan yang disebabkan karena lampu tidak nyala seringkali terjadi pada malam hari. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cahaya malam hari sangat minim. Umumnya situasi di malam hari, pencahayaan cenderung hanya mengandalkan lampu jalan dan lampu kendaraan. Akan tetapi saat lampu utama sepeda motor tetap dinyalakan pada siang hari, maka hal ini akan mempermudah pengendara lain mendeteksi kehadiran sepeda motor melalui kaca spionnya. Yang keenam, kondisi jalan berlubang. Jalan berlubang merupakan faktor yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan meninggal dunia. Kecelakaan akibat jalanan berlubang seringkali disebabkan pengemudi sepeda motor berusaha menghindari lubang, namun melakukan kesalahan dalam menghindari jalan berlubang tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Upaya perbaikan jalan yang rusak dan berlubang sangat diperlukan agar risiko kecelakaan pada pengemudi kendaraan bermotor dapat berkurang. Yang ketujuh, kondisi pencahayaan. Jalan gelap berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Hal ini karena pengguna jalan tidak dapat melihat secara jelas pengguna jalan lain maupun kondisi lingkungan saat berkendara. Keberadaan lampu penerangan jalan sangatlah penting dan harus disediakan bagi pengguna jalan secara memadai. Kondisi jalanan tanpa alat penerangan jalan akan sangat membahayakan dan berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan. Berikut contoh gambar jalan yang rawan kecelakaan. Yang pertama yaitu ada gambar jalan yang berlubang. Yang kedua yaitu ada gambar tikungan yang tajam. Yang ketiga yaitu gambar lampu penerangan jalan yang mati. Yang keempat ada gambar gundukan tanah yang mengakibatkan kemacetan. Yang kelima yaitu gambar jalan yang basah dan licin sehingga mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya, upaya penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan pembatasan kecepatan kendaraan bermotor maksimum 30 km per jam pada jalan yang banyak dilalui oleh pejalan kaki. Pengawasan pembatasan kecepatan dengan menggunakan kamera. Yang kedua, melaksanakan penegakan hukum mengenai penggunaan helm sepeda motor dan menetapkan jenis helm sesuai dengan kelompok usia. Yang ketiga, menggunakan pakaian berwarna terang dan menyalakan lampu kendaraan, mobil atau sepeda motor pada siang hari. Yang keempat, memasang pundaran, polisi tidur, trotoar, jembatan penyeberangan, median, lampu penerangan jalan pada jalan yang ramai, pemisahan lalu lintas sesuai jenis kendaraan. Yang kelima, memasang alat untuk memperlambat kecepatan kendaraan, mendesain ulang bagian depan kendaraan yang tidak membahayakan bagi pengguna jalan lain, melengkapi kendaraan dengan kamera untuk alarm, mendeteksi benda-benda kecil, memasang sistem pendeteksi alkohol pada kendaraan sehingga pengemudi kendaraan tersebut dapat terdeteksi apakah mengkonsumsi atau tidak alkohol saat mengemudi. Yang keenam, jaga jarak dengan pengendara lain. Perhatikan jarak kendaraan Anda dengan pengendaraan lain. Pastikan bahwa jarak kendaraan tidak terlalu dekat untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Baiklah, itulah hasil materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.